Oke, Mamen. Nah, ini untuk selanjutnya kita akan membahas optika geometri. Kalau sebelumnya sudah cermin datar ya. Nah, sekarang cermin lengkung. Oh, kalau lengkung itu nanti ada dua nih, ada cekung, ada cembung. Oh, kalau cermin cekung itu contohnya paling gampang itu ini aja. Coba pause dulu videonya. Nah, terus kemudian nanti ambil sendok. Oh, kebalik ya. Oke. Nah, ambil sendok. Loh, ambil sendok. Loh, ambil sendok. Kamu lihat wajahmu di sendok. Loh, wajahmu yang ada di sendok. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Nah, itu prinsipnya seperti itu. Oh, tapi jangan yang belakang, yang depan. Nah, sendok yang bagian depan. Itulah contohnya cermin cekung. Nah, Mas, kalau cermin cekung gimana? Jadi gini, kalau gambarnya cermin cekung tuh gini, srit. Nah, ini gambarnya ini. Jadi ini bagian belakang cerminnya. Nah, apa yang ada rambutnya itu bagian belakang. Nah, kalau yang ini adalah bagian depannya. Tuh, bagian depannya. Misal, nanti gini misal, kalau ini titik fokus, berarti ini jari-jari kelengkungan. Nah, ini pas sumbu pusatnya atau O-nya. Nah, ini O. O tapi bulat penuh. O, fokus jari-jari kelengkungan. Saya jari-jari kelengkungan nulisnya RD. Jari-jari. Jari-jari. Tuh R. Karena ada sekolah nulis biasanya jari-jari kelengkungan pakainya M. Nah, kenapa kok nggak M, Mas? Karena M itu nanti untuk perbesaran. Besar. Nah, besar. No, kan itu M. Nah, kan gitu ya. Nah, itu besar. Nah, nanti caranya gini caranya. Misal, nih misal. Nah, lo punya benda nih. Benda lo di sini. Wis ngeri, benda lo di sini. Nah, nanti yang pertama jalannya sinar. Nah, kita belajar mengenai jalannya sinar istimewa. Sinar istimewa, nah ini nanti ada tiga. Yang pertama, sinarnya sejajar sumbu utama. Tuh, anggap aja ini sejajar sumbu utama ya. Anggap aja sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, gitu. Ngerti ya? Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Oh, itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua kebalikannya, kita pakai hijau. Berarti sinarnya melalui titik fokus. Tuh. Melalui titik fokus berarti sinarnya datang pas melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Tuh, kan kebalikan. Kalau tadi sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus, nah sekarang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Anggap aja ini lurus, oke? Bayangkan bahwasanya ini garis lurus. Nah, kan gitu. Ini hipnotis deh. Nah, yang ketiga itu sinarnya gini, melalui jari-jari. Tuh. Dipantulkan lagi melalui jari-jari. Tadi gini, ces, mantul lagi balik, tieng. Nah, kan gitu. Nah, perpotongan ketiganya inilah yang dinamakan dengan, oh, ini titik bayanganmu. Ini contohnya gini. Nah, ini biasanya kalau lo masih SMP biasanya lo belajar yang namanya jalannya sinar. Nah, ini jalannya sinar, ngerti ya? Tapi kalau udah SMA, biasanya enggak kayak gini enggak. Loh, Mas, kalau misalkan baik SMP maupun SMA, nah nanti biasanya yang kepake apa? Nah, yang kepake yang ini yang kepake. Nah, ini yang kepake ini. Jadi gini, kalau misalkan kamu pengen mempelajari yang namanya cermin, ini fokus, ini jari-jari, ini titik pusat kelengkungan. Maka kamu mempelajarinya biasanya baik SMP maupun SMA, dua-duanya sama nih. Ini namanya ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, Mas, kenapa kok ada 1, 2, 3, 4? Karena nanti gini, kalau bendanya letaknya di sini ya, maka nanti bayangannya pasti letaknya range-nya di sini. Nah, kan gitu. Berarti kuncinya kalau kamu belajar, nah, ruang letak benda ditambah ruang letak bayangan itu harus 5, memenuhi angka 5.
Ngerti ya? Benda itu kan pasti di depan cermin. Nah, itu nyata. Nggak mungkin benda di sini. Kalau ada benda di sini itu hantu, horor. Oh, tiba-tiba kamu ngelihat ada benda di sini. Wah, itu hantu. Pasti lari. Kamu akan lari dari cermin. Nah, kan gitu. Oke? Nah, itu prinsipnya gitu. Nah, kalau kita belajar, yuk sekarang gini. Untuk yang pertama, gini. Kalau misalkan bendanya di ruang 1, loh, maka nanti bayangannya, karena jumlahnya harus 5, berarti bayangannya pasti, bayangan di ruang berapa? 4. Benda 1, bayangannya di 4. 1 tambah 4, 5. Tuh. Lah Mas, berarti kalau sifatnya gimana? Nah, sifatnya karena dia di belakang cermin, maka sifatnya maya. Kalau maya pasti tegak. Loh, kebetulan dia diperbesar. Cara ngafalinya gimana Mas? Oh, gampang. Kalau maya itu tegak. Oh, karena maya bisa bikin tegak. Nah, seorang Maya Ahmad. Nah, Maya Ahmad. Nah, bisa bikin tegak. Seorang Ahmad Dhani. Tuh, kan makanya Ahmad Dhani itu orang yang tegak pendiriannya, keras. Kan itu. Pikirannya jangan macam-macam. Nah, kan gitu. Itu ya. Mas, kenapa kok diperbesar? Udah tegak gede lagi. Awas, jangan macam-macam. Karena bendanya di ruang 1, bayangan di ruang 4. 1 ke 4 kan semakin gede. 1 ke 4 semakin gede, berarti diperbesar. Nah, sekarang warnanya yang beda, 2. Kalau misalkan bendanya di ruang 2, berarti nanti bayangannya pasti di ruang berapa? Supaya 5? 2 tambah berapa? Supaya 5. Bajus 3. Tuh. Kalau sifatnya Mas, bendanya di ruang 2, bayangan di ruang 3. Tuh. Karena di depan cermin berarti sifatnya nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Kalau nyoto lewat, kamu pasti kebalik. Enggak ya. Kalau nyata itu pasti terbalik. Nah, kan gitu. Kalau maya pasti tegak. Maya bisa bikin tegak. Kalau nyata terbalik. Nah, sekarang diperbesar apa diperkecil? Lihat. Dari 2 ke 3 semakin besar. Nah, berarti dia diperbesar. Tuh, kan gitu. Yang ketiga, sekarang kalau bendanya di ruang 3. Nah, 3 tambah berapa? Supaya 5. Bajus, berarti bayangannya di ruang 2. 3 tambah 2, 5. Tuh. Wah, sifatnya. Karena 3, bayangannya di ruang 2. Oh, berarti masih di depan cermin. Berarti sifatnya nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Nah, sekarang diperbesar atau diperkecil? Coba, dari 3 ke 2 semakin kecil toh? Berarti dia itu diperkecil. Contohnya kan ini. Bendanya segini, bayangannya segini. Nah, sekarang nomor 4. Kalau misalkan nanti bendanya pas di titik fokus, bendanya pas di sini. Waduh Mas, berarti kalau bendanya di sini, ini angka berapa ya ini ya Mas bro? 1 sama 2. Nah, berarti anggap aja ini 1,5. Ini cara bodoh. Loh, anggap aja 1,5. Supaya 5 berarti tambah 3,5. Ruang 3 aja tak hingga. Wah, kalau 3,5, wah nggak ada, saking jauhnya. Nah, berarti kalau bendanya di titik fokus, maka dia itu tidak terbentuk bayangan. Kan gitu. Wah nggak cukup, karena satu lagi. Lo 5-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. No, nggak apa-apa. Variasi. Kita harus sekali-sekali variasi deh. Tulisan itu acak-acakan nggak apa-apa. Karena tulisan itu berbanding terbalik dengan ketampanan. Nomor 5. Nah, sekarang kalau tadi difokus, sekarang bendanya di sini. Oh, berarti benda pas di jari-jari. Gini. Nah,
bendanya pas di jari-jari kelengkungan atau R. Maka bayangannya, nah ayo gimana? Lo coba. Kalau kamu bingung, anggap 2 sama 3. Oh berarti anggap aja 2,5 lah. 2,5 supaya 5 berarti tambah 2,5. Oh sama. Nah berarti bayangannya juga di jari-jari. Sama kan 2,5. No, sifatnya. Karena masih di depan cermin berarti nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Nah sekarang 2,5 ke 2,5. Berarti pasti sama besar. Oh, kan gitu. Ngerti ya? Berarti ini teorinya nih, ini sedikit teorinya. Ini khusus buat kamu SMP pahami ini, SMP dan SMA pahami ini. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 4, benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, benda di ruang 3, bayangan di ruang 2, benda di fokus tidak terbentuk bayangan, benda di jari-jari, bayangan juga di jari-jari. Maka enaknya kamu bikin 1, 2, 3, 4. Oh, kalau dijumlahin harus 5. Oke, nah ini prinsip-prinsip pemantulan pada cermin cekung. Nah, ini semoga bermanfaat buat lo semuanya yang pengen mempelajari jalannya sinar istimewa pada cermin cekung maupun ruang-ruangan yang berlaku pada cermin cekung.